Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Desti Raidatul Adewiyah dengan NPM 2140606046. Kemudian ada saya Suci Kiranisa dengan NPM 2140606020. Dan saya Fitri dengan NPM 2140606003. Oke, di sini kami akan menampilkan sebuah video konseling dengan menggunakan teknik CBT dan relaksasi. Selamat menonton. Permisi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Oke, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 2 IPA 1 Bu. Oh, Fitri dari kelas 2 IPA 1. Iya Bu. Kalau kamu? Kalau saya Wia Bu dari IPS 3 kelas 2. Oh, IPS 3. Ini IPA 1 ya. Oh. Sebelum ke sini tadi ada pelajaran apa? Sebelum ke sini tuh tadi saya ada pelajaran matematika Bu, tapi gurunya tuh nggak masuk, cuman dikasih PR aja Bu. Oh, dikasih PR ya. Iya, Siapa Bu. nama gurunya? Kebetulan guru matematikanya itu Pak Adit Bu. Oh, Pak Adit. Oh iya, saya tahu juga. Oh iya, Pak Adit tuh ada pertemuan di luar kota. Jadi ya dia ambil cuti dulu. Oh, Tapi seperti itu, Bu. tapi kan dikasih tugas ya. Iya Bu, dikasih tugas. Paling beberapa hari Pak Adit memang nggak ada di sekolah karena ada kegiatan di luar. Kalau kamu? Kalau saya tadi Bu, pelajaran ekonomi. Ya, Gurunya masuk cuman sebentar aja menerangkan, terus tuh disuruh nyatat-nyatat, habis itu keluar. Tapi nggak ada aja Kak kesulitan tadi sama belajar. Nggak ada sih Bu, aman-aman aja kalau saya. Kalau saya kesulitannya paling kayak PR-nya tuh belum dijelaskan gitu kan Bu, terus kayak tiba-tiba dikasih kayak gitu tuh kayak sulit gitu nah Bu, nggak tahu mau PR-nya tuh dikerjakan mulai dari mana kayak gitu Bu. Oh, PR-nya tuh belum dijelaskan Iya materinya. Bu. Oh ya, sebelumnya tadi kalian kesini sudah makan belum? Kan ini jam istirahat. Kalau saya sudah sih Bu, tadi habis dari kantin saya langsung ke sini. Kalau saya sudah Bu, soalnya saya bawa bekal. Bagus dong. Oke, kalau gitu mungkin di sini Ibu perkenalan diri dulu ya kali ini. Karena di sekolah kita ini kan ada 2 guru BK ya. Nah, terus jadi Ibu di sini Ibu Suci, di sini Ibu sebagai guru BK. Terus juga ada juga teman Ibu satu tapi lagi nggak hadir, dan kebetulan juga beliau guru BK di sini. Jadi ya kalian siswa-siswi sini tuh boleh bertemu Ibu atau teman Ibu Mala gitu. Nah, kemudian di sini kalian bisa bertemu Ibu buat konsultasi atau ada masalah-masalah seputaran belajar atau apapun itu, kan itu bisa konsultasikan ke Ibu. Sebelumnya ada yang ingin kalian tanyakan terkait Ibu? Kalau saya mungkin kayak Ibu tuh kan Ibu tuh guru BK di sini ya Bu. Ya. Nah itu ada temannya lagi satu Ibu Mala. Nah kalau boleh tahu apakah cuman Ibu Mala aja gitu Bu yang jadi apa ya guru BK di sini, atau cuman kayak 2 perempuan gitu, nggak ada laki-laki kah Bu? Oh, nggak ada. Kalau untuk sekolah kita kan cuma 2 aja guru BK, Ibu sama Ibu Mala. Oh, jadi guru BK-nya nggak ada yang laki-laki? Nggak ada. Oh. Udah. Kalau saya mau tanya, Ibu asli di sini kah? Ya, saya asli Tarakan. Kebetulan udah lama sih biasa asli Tarakan. Kalau kalian? Kalau saya juga asli sini Bu. Kamu? Saya juga asli sini Bu. Jadi bukan orang Korea. Iya Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin saya mau tanya, Ibu kan guru BK ya, jadi kalau misalkan kuliahnya itu jurusan apa ya Bu? Pendidikan apa yang diambil? Oh, oke, baik.
Kalau S1 ibu kemarin itu ibu ambil bimbingan dan konseling. Kemudian ibu lanjut ambil profesi buat dapat kons. Gitu. Nah, dan alhamdulillahnya ibu di sini apa sih namanya? Mengajar, penempatannya di sini. Kalau SMA SMP ibu alumni mana? Oh, kalau ibu SMP-nya di sini juga SMP 1. Kalau SMA-nya ibu tuh di MAN. Terus lanjut di UBT bimbingan konseling. Ibu bersaudara berapa, Bu? Ibu bersaudara 4 orang. Ibu anak ke? Saya anak pertama. Oh, anak pertama ya, Bu. Kalian kamu anak keberapa? Kalau saya kebetulan itu anak ketiga, Bu, dari 4 bersaudara juga. Oh, berarti ada abang, kakak kayak gitu ya? Ya, ada abang. Sudah nikah atau kuliah? Satu aja, Bu, yang baru nikah. Oh. Kamu? Kalau saya anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi adiknya apa sekarang, masih sekolah? Ya, sekolah SD. Oh, SD. Oke, baik. Sampai sini masih ada yang ditanyakan lagi? Kalau saya nggak ada sih, Bu. Oke, kalau kamu? Oke, baik. Jadi itu ya perkenalan kita, dan sebelumnya untuk mengefisiensikan waktu kita, mungkin ada baiknya kita melakukan kontak waktu. Jadi untuk pertemuan kali ini kurang lebih waktu kita itu 45 menit. Nah, di dalam 45 menit ini kalian bisa konsultasikan ke ibu, ceritakan apa yang ingin kalian ceritakan di pertemuan kita ini. Nah, kemudian ibu mengharapkan kalian tuh jangan tertutup, jangan sungkan untuk menceritakan apa yang kalian rasakan. Nah, karena juga di sini ibu sekalian kasih tahu ya, kalau di dalam bimbingan dan konseling ini kan kita memiliki beberapa asas, dan yang umumnya itu yang harus kalian ketahui di sini ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, dan yang ketiga ada kesukarelaan. Nah, kerahasiaan ini dimana cerita kalian yang kalian ceritakan kepada ibu itu tuh cuman kita aja yang tahu di ruangan ini, dan itu kita jangan sampai cerita ini, baik ibu maupun kalian, itu menjaga kerahasiaan, jangan sampai bocor keluar apa yang sudah kalian ceritakan ke ibu, seperti itu. Nah, kemudian ada keterbukaan, yang dimana kalian terbuka aja, ndak ada yang kalian tutup-tutupi apa yang kalian rasakan, supaya juga ibu bisa memahami apa nih yang kalian rasakan. Ndak kayak ibu tuh menebak-nebak aja gitu loh. Kan ini juga cerita yang kalian berikan, yang kalian keluarkan kan demi kebaikan kalian juga, supaya kalian tuh lebih ndak stres aja gitu loh. Makanya di sini ada ibu gitu kan sebagai guru BK. Kemudian yang ketiga tadi ada kesukarelaan, yang dimana kalian datang ke sini tuh betul-betul atas keinginan kalian sendiri. Tidak ada tuntutan dari teman atau dari siapapun itu buat kalian datang ke sini, karena itu tuh kalau misalkan ada tuntutan yang pastinya bakalan susah juga, karena kan bukan dari kemauan kalian datang ke sini, tapi adanya keterpaksaan. Jadi asas kesukarelaan ini tuh kalian bisa terbuka, menceritakan, tidak ada paksaan sama sekali, kayak gitu ya. Jadi itu garis umumnya lah yang harus kalian ketahui, dan saya juga. Kemudian kembali ke kontrak waktu. Jadi kalaupun misalkan di pertemuan kita selama 45 menit ini belum selesai, kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita adakan janji lagi gitu. Kalaupun misalkan di pertemuan ini belum selesai. Ya. Jadi bagaimana, sepakat kalian 45 menit untuk melakukan kegiatan konseling kita hari ini? Ya, Bu, sepakat. Oke, kalau begitu masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau saya pribadi nggak ada sih, Bu. Saya juga enggak ada. Oke. Jadi baik ya, selama 45 menit ke depan
mulai dari sekarang kalian bebas menceritakan kan. Pastinya kalian punya tujuan ke sini kan. Kalian punya tujuan buat datang ke sini. Jadi berharap ketiga asas tadi kita lakukan bersama, kita kesepakati bersama, dan kalau sudah kalian bisa menceritakan apa yang ingin kalian ceritakan kepada ibu. Oke, baik bu. Oke baik, tadi kan kita sudah melakukan kontak waktu ya, dan sebelumnya ibu mau tahu dulu nih apa tujuan kalian datang menemui ibu. Kamu dulu deh. Kalau saya itu tujuan saya datang menemui ibu itu karena saya tuh pengen mendapatkan solusi gitu nah bu, solusi atau enggak jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini gitu bu. Kalau kamu? Iya Bu, saya juga sama sih karena ada beberapa hal yang saya tuh bingung gimana mau nyelesainnya, makanya saya datang ke ruangan Ibu. Oh gitu ya. Oke baik. Jadi di sini mungkin langsung saja ya kalian menceritakan apa yang kalian alami dan rasakan, dan ya tujuannya hampir sama ya, mungkin mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Oke baik, kamu dulu deh ceritakan. Akhir-akhir ini tuh bu, saya tuh merasa takut gitu nah bu, takut, cemas, terus keringat dingin, habis itu kayak deg-degan kayak gitu bu. Karena kan di sekolah kan mau ngadain lomba. Nah, saya tuh pengen ikut bu, tapi karena saya dengan yang saya bilang tadi, saya kayak merasa kayak takut, cemas kayak gitu tuh, saya tuh jadi nggak berani gitu nah bu buat kayak daftar buat ikut seperti itu bu. Oh ya, sebelumnya kamu pernah ikut lomba belum? Sebelumnya saya tuh sudah pernah ikut lomba bu, pas SMP. Terus? Nah, pas SMP itu saya tuh kan daftar lomba nyanyi. Kan hobi saya itu nyanyi ya bu ya, nyanyi. Terus ceritanya juga pengen jadi penyanyi. Nah, pada saat saya daftar SMP tuh, pada saat sudah acaranya buat naik di atas panggung, pada saat saya naik itu saya tiba-tiba kayak merasa cemas gitu nah bu, terus takut, habis itu keringat dingin, kayak deg-degan parah gitu nah bu saya pada saat saya sudah berada di atas panggung. Oke, itu waktu SMP ya? Iya bu, waktu SMP. Sebelumnya kamu ikut lomba itu atas dasar kemauan kamu sendiri atau karena disuruh atau apa? Itu atas dasar keinginan saya sendiri bu. Itu atas dasar kemauan kamu Iya, sendiri. Bu. Tapi pada saat kamu sudah di atas panggung, kamu merasa seperti seperti kayak deg-degan, cemas, keringat dingin, takut. Iya bu. Kenapa? Apa hal yang membuat kamu merasakan seperti itu? Pasti ada sebabnya kan? Apa? Itu pada saat saya merasakan itu bu kayak kayak takut tadi gitu nah bu, tiba-tiba dilihat oleh orang banyak. Karena kan itu baru pertama kali juga kan bu, tiba-tiba terus berada di atas panggung, dan itu tuh kayak secara tiba-tiba lah bu saya mengalami kayak cemas, takut kayak gitu bu. Oke. Jadi kamu ini kan awalnya sudah sudah niat banget gitu ya buat ikut lomba ini. Iya bu. Akan tetapi pada saat kamu di atas panggung, karena banyak orang yang melihat kamu, otomatis kamu refleks kayak panik, deg-degan, cemas. Iya bu. Oke. Sebelumnya kamu sebelum ikut lomba nih ada latihan atau apa? Sudah latihan? Oh, saya tuh sering bu, kan dari kecil hobi saya tuh nyanyi. Nah, jadi kalau dibilang latihan tuh saya sering bu, kayak latihan kayak lagi mandi nih di WC. Nah, pasti itu saya sambil kayak nyanyi, terus suka didengerin musik juga. Nah, itu tuh ya saya latihannya tuh kayak di kamar mandi, kayak jalan, kayak sebelum tidur tuh dengan musik, habis itu kayak nyanyi kayak gitu bu. Oke. Kalau untuk orang sekitar kamu yang mendengarkan, itu responnya bagaimana pada saat mendengarkan kamu bernyanyi, suara kamu gitu? Nah, respon mereka tuh bagaimana? Kalau untuk responnya baik bu, kayak misalnya orang tua saya bilang, wah kamu bagus nih, suara kamu bagus, terus kan kamu juga punya hobi kayak nyanyi gitu kan,
kamu mending kayak daftar aja, siapa tahu bisa gitu kan, seperti itu Bu. Nah kalau untuk teman-teman sekitar saya, dia kayak mau jadi suara saya itu ya bagus kayak gitu Bu. Oke, oke di sini ya satu lagi. Tadi ini hobi kamu sudah dari sejak kapan? Sejak saya kecil Bu. Sejak Dari kecil ya. kecil. Sejak kecil kamu sudah punya hobi bernyanyi. Iya, Bu. Oke. Terus respon orang-orang di sekitar kamu tuh cukup bagus ya. Ya Bu. Nah, kemudian waktu awal pertama kali kamu ikut lomba itu waktu SMP. SMP Kelas kelas 1 Bu. kelas 1. Nah, di situ karena ini kan waktu first time kamu ya, SMP kelas 1. Kamu sudah naik nih di atas panggung, oke? Terus di situ kamu sudah bernyanyi atau belum? Sudah mau mulai nyanyi Bu, tapi Terus? kayak tiba-tiba pada saat saya melihat orang yang banyak kayak gitu pun, saya tiba-tiba merasakan hal yang seperti itu gitu nah Bu. Oke. Di sini kamu merasakan hal seperti itu kan tadi. Nah, kamu di sini lanjut bernyanyi atau bagaimana? Enggak Bu, enggak, karena saya tiba-tiba merasakan hal yang kayak cemas banget, takut, terus kayak panik gitu nah Bu. Jadi otomatis kamu langsung turun panggung gitu. Iya, makanya saya gagal. Oh gitu. Iya, Bu. Oke. Jadi sini tuh ya. Jadi Ibu mencoba nih menyimpulkan. Jadi kamu dari kecil sudah punya hobi nyanyi. Ya Bu. Terus waktu SMP kamu coba nih buat pertama kali ikut audisi ya, lomba. Bu. Nah, pada saat sudah naik di atas panggung, awalnya ini kan kamu sudah merasa pede gitu ya. Tapi mungkin pertama kali kamu ikut lomba, terus kamu melihat orang-orang di depan kamu tuh banyak, akhirnya kamu merasakan cemas, panik, keringat dingin, ya, apalagi deg-degan. Iya Bu. Oke. Nah, karena hal itu tadi, kamu jadi tidak berani, terus turun panggung. Iya, Dan Bu. itu yang menyebabkan kamu gagal. Iya gagal. Oke. Jadi dari kesimpulan itu tadi Ibu bisa dapat kalau kamu nih mengalami kecemasan ya, panik. Nah, karena panik kecemasan itu bisa dilihat dari sini tadi. Cemas, deg-degan, apalagi kok sudah keringat dingin, sudah kayak gugup gitu kan, gemetaran. Nah, itu tuh bakalan kelihatan banget gitu loh kalau misalkan kamu tuh panik gitu loh. Dan itu tuh pasti juga membuat penampilan kamu tuh kurang menarik, apalagi tadi sampai kamu sudah turun panggung kan. Oke. Oke ya, kita tahan dulu. Tadi itu ya kamu tuh berarti mengalami kecemasan. Oke, kalau untuk Wia sendiri bagaimana? Kalau saya Bu, saya bingung karena saya nih kalau misalkan saya kan ada punya teman tuh Bu, tapi kayak 1-2 orang aja. Nah terus tuh untuk yang kayak teman-teman kelas tuh meskipun udah bareng mereka udah lama, udah setahun lebih tuh saya tuh masih takut atau malu, apalagi kalau misalkan kayak ketemu mereka di luar tuh saya enggak negur tuh Bu karena takut. Nah terus tuh kalau misalkan kayak misalnya ada ujian praktek, kayak ujian praktek baca puisi atau apa yang buat maju ke depan tuh sendiri-sendiri tuh saya tuh merasa badan saya tuh kadang tuh sampai gemeteran tuh Bu, suara saya juga sampai kadang tuh kayak tercekik gitu tuh Bu, jadi susah keluarnya tuh. Terus tuh kadang tuh juga sampai keringat dingin, jantung saya tuh deg-degan kayak gitu Bu, karena saya tuh merasa kalau semua orang tuh liatin saya. Terus juga saya tuh rasa saya tuh salah tuh Bu kalau misalkan maju ke depan sendiri kayak gitu tuh Bu. Jadi saya tuh bingung itu tuh kenapa. Oke, tunggu. Tadi Wia bilang 1-2 orang ya teman. Iya, nah dan saya pun nggak malunya itu, maksudnya terbukanya tuh cuma sama teman-teman saya yang itu aja. Yang 2 orang ini Iya, atau bagaimana? Iya, jadi cuma 2 orang ini. Untuk yang lainnya tuh saya tuh masih takut, masih malu kayak gitu Bu. Tadi Wia bilang tadi ikut lomba-lomba gitu ya? Bu, bukan ikut lomba, kayak misalnya ada ujian praktek yang mengharuskan maju sendiri ke depan yang dilihat teman-teman kelas kayak gitu. Kalau ikut lomba saya enggak berani Bu, karena kalau maju ke depan kelas saja saya takut. Oke. Terus dari ujian praktek begitu. Terus karena itu tadi bagaimana nilai ujian prakteknya Wia nih? Kan tadi Wia bilang nggak bisa gitu ya gugup atau apa. Nah terus Itu dari semua ujian saya, ujian
kan ada 3 ujian praktek tuh ya Bu. Nah itu tuh nilainya nggak anjlok-anjlok banget tapi rendah. Oke. Sejak dari kapan sih Uya itu apa namanya punya keadaan kayak gini gitu loh? Yang dari cerita Uya juga ibu dengar kan Uya ini kan bukan cuman sih dekat dengan 2 orang teman ini aja kan gitu. Nah maksudnya sebelumnya Uya memang kayak gitu, kayak ndak terlalu terbuka gitu, ndak terlalu terima. Iya Bu, itu tuh saya rasa saya kayak gitu, saya sadar saya kayak gitu tuh sudah dari SMP mau naik kelas 3 itu nah Bu. SMP kelas 2 semester akhir mau naik kelas 3. Kenapa Wia ndak mau mencoba buat terbuka berteman dengan orang banyak gitu? Kenapa cuman mau bertemannya sama 1-2 orang aja? Wia ndak mau mencoba terbuka gitu buat terima orang-orang, buat apa ya? Buat supaya Wia tuh kayak ndak ngerasa sendiri dan kayak berlatih aja gitu loh, bisa terbuka dengan orang lain. Sebenarnya Bu, teman saya yang 2 ini itu tuh sudah ada teman sama saya tuh kita udah satu sekolahnya tuh sudah dari SD Bu. Jadi emang saya cuma dekatnya sama mereka aja dan kebetulan rumah kita tuh nggak terlalu jauh-jauh tuh nah Bu. Jadi pergi ke sekolahnya tuh udah bareng. Jadi cuma dekatnya sama mereka aja sampai sekarang SMA. Wia ndak mau mencoba terbuka gitu buat dekat sama orang teman sekitar Wia. Mau sih Bu, cuman itu saya bingung gimana caranya karena saya takut. Takutnya kenapa? Emang pernah kah dulu punya trauma atau bagaimana gitu sampai saat ini tuh nak mau terbuka dengan orang yang banyak kayak gitu? Kalau kayak gitu sih pas ini sih Bu, pas SMP yang pas baru-baru mau masuk SMP tuh nah Bu, pas masih mos-mos kayak gitu tuh. Itu kan bagi kelompok tuh kalau mos baru masuk SMP itu kan Bu. Ya. Nah terus tuh kan di kelompok saya tuh saya nggak kenal orang tuh. Jadi saya coba inilah mau berteman kayak gitu Bu, kayak mau so asik kayak gitu. Tapi respon mereka tuh nggak yang saya harapkan Bu. Jadi mulai dari situ saya takut lah kalau mau coba kenal sama teman-teman yang lain. Responnya bagaimana? Cuek atau bagaimana? Cuek Bu, kayak tatapannya tuh nggak banget kayak gitu. Jadi makanya itu saya cuman bertemannya ya sama teman saya yang dari SD ini. Dan semenjak dari kejadian itu juga saya tuh takut kalau mau ketemu orang baru atau nampil di depan banyak orang kayak gitu Bu, kasih pendapat kayak gitu. Karena respon yang awal tadi Iya. gitu ya, makanya kayak punya trauma tersendiri terhadap orang-orang. Iya, jadi sampai sekarang kayak gitulah dan imbasnya tuh kan kalau misalkan ada mata pelajaran yang praktek-praktek kayak bahasa Indonesia itu kan Bu, kayak baca puisi kah atau nyanyi kah kayak gitu, itu nilainya kena imbasnya ke nilai saya yang praktek-praktek Bu. Oke, baik. Kalau di sini dari cerita Wia ibu simpulkan juga bahwasanya Wia ini kurang lebih ya sama seperti kasusnya Fitri. Wia tuh mengalami kecemasan pada saat berada di lingkungan orang banyak. Kemudian juga kecemasannya juga diakibatkan karena Wia dan Kitty tuh kepikiran kalau misalkan mereka tuh ngeliatin kalian berdua nih kayak dengan tatapan yang kayak gimana gitu, sehingga membuat kalian tuh ndak tenang pada saat di situasi yang itu tadi, ya kan? Begitu. Oke, baik. Nah, semua dari cerita yang Wia dan Fitri ceritakan itu tuh semua tuh berawal itu tuh dari pikiran ya. Nah, awalnya tadi kalau Fitri tuh dari awal sudah punya tekad, sudah punya keberanian. Akan tetapi karena Fitri kepikiran awalnya nih, padahal belum dicoba, kepikiran aku takut nih orang-orang yang liatin aku kayak responnya bagaimana, mungkin nggak bagus kali nanti aku nih kayak gitu kan. Terus Wia juga, kalau Wia pula kepikiran kan yang dulu takut dicuekin, takut nggak didengar, takut nggak diperhatikan kayak gitu kan, otomatis down duluan gitu. Nah, jadi di sini itu tuh semua apa yang kalian rasakan, apa yang kalian rasakan yang sampai membuat kalian gelisah itu tuh dari pikiran kalian,
pikiran negatif kalian yang membuat situasi perasaan kalian seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu ingin memberikan sebuah teknik pendekatan yaitu CBT, di mana teknik ini tuh berguna untuk mengubah pola pikiran, perasaan kalian, yang dimana nanti di sini kita coba mengontrol nih pikiran kalian yang dari yang negatif, kita bagaimana bisa pikiran itu tuh berubah ke positif kayak gitu, dan juga akan perlahan mengubah perilaku kalian, karena kan pikiran dan perilaku itu kan itu tuh berkesinambungan gitu loh. Bagaimana pikiran kalian itu yang akan perilaku kalian yang akan menonjolkannya kayak gitu. Dan kita akan mencoba melakukan teknik CBT ini. Oke, baik, mari di sini kita mulai ya Bu untuk pendekatan kita sekarang. Mari kita lihat bukti yang mendukung dan menentang pemikiran Fitri dan Wia ya Bu. Fitri dulu deh, apa yang Fitri miliki bahwasanya Fitri itu tidak cukup baik untuk bernyanyi dan berdiri di atas panggung? Seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Nah, kayak pada saat saya berdiri di atas panggung itu ya itu karena kayak cemas, takut kayak itu kan Bu, karena dilihatin orang-orang banyak seperti itu Bu. Kayak cemas, takut karena dilihatin orang-orang banyak. Nah, kalau untuk Wia sendiri, apa bukti yang Wia miliki bahwasanya Wia tuh tidak cukup baik kalau berada di lingkungan orang-orang ramai, orang-orang baru? Buktinya tuh Bu, yang seperti yang saya bilang tadi, pada saat waktu MOS itu saya kan mau kenalan tuh kan Bu, so akrab gitu loh Bu, SKSD sama teman-teman baru, tapi ternyata respon mereka tuh nggak sesuai sama apa yang saya harapkan. Dan setelah mulai dari kejadian itu saya berpikir bahwa kalau orang baru tuh nggak akan pernah mau nerima saya, makanya saya tuh cuman punya 2 teman. Saya mengerti dan saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Dan sekarang mari kita lihat bukti yang menunjukkan bahwasanya Wia dan Fitri layak untuk layak untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik. Fitri dulu deh. Apa bukti yang menunjukkan bahwasanya Fitri layak untuk bernyanyi di atas panggung? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, bukti yang mendukung kan Bu. Nah, kan saya tuh hobi nyanyinya kan dari kecil. Nah, itu memang juga keluarga saya tuh mendukung banget gitu nah Bu. Terus teman-teman saya juga mendukung banget, kayak kayak dibilang suara saya bagus, gak yang dibilang pada saat saya nyanyi suara kamu tuh jelek kayak gini, enggak seperti itu Bu. Tapi responnya tuh yang betul-betul kayak positif gitu nah Bu, kayak suaramu bagus, bisa kok kayak gini, kenapa nggak ikut kayak gini, ikut lomba ini siapa tahu bisa kayak gitu Bu. Oke, kalau untuk Wia sendiri, apa yang mendukungnya buat Wia tuh sebenarnya tuh punya kepercayaan diri, punya bisa terbuka dengan semua orang kayak gitu? Bukti yang memperkuat kalau sebenarnya saya tuh bisa tuh Bu, yang pertama karena saya sama 2 teman saya yang dekat ini kan juga awalnya nggak kenal. Awalnya juga saya nggak tahu mereka ini siapa, tapi akhirnya saya bisa berteman sama mereka sampai saat ini. Dan juga kedua teman saya ini selalu memberi saya masukan atau mensupport saya untuk supaya tuh saya bisa bergaul sama orang, terus tuh nggak terlalu kepikiran, nggak terlalu berpikir berlebihan tentang orang-orang. Terus tuh mereka juga selalu kasih yakin saya kalau orang-orang yang lihat saya tuh
nggak selalu mikirin saya tentang buruknya aja kayak gitu Bu. Cuman emang sampai saat ini tuh saya belum bisa. Baik. Sepertinya dari cerita kalian berdua itu tuh punya kekuatan tersendiri buat mengatasi masalah-masalah yang kalian hadapi. Seperti tadi Fitri kan mestinya harus lebih yakin gitu loh sebenarnya, karena kan didukung dengan orang-orang terdekat ya Bu. Terus Wia juga sama halnya, Wia juga didukung dengan orang-orang terdekat, dan awalnya yang tadinya tidak kenal kan kemudian kenal, dan itu tuh mestinya bisa dijadikan pegangan gitu loh. Nah terus ini lagi, bagaimana kalian berusaha untuk menentang pikiran negatif kalian dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Menurut Fitri dulu nih, bagaimana mengubah pemikiran negatif Fitri tadi tentang bernyanyi di atas panggung? Mungkin saya harus bisa lebih kayak apa ya, kayak lebih memikirkan pikiran yang positif gitu nah Bu. Kayak misalnya nih saya berdiri di atas panggung, kan awalnya tuh karena saya merasa takut dilihat orang, mungkin saya bisa ubah gitu nah Bu, kayak apa ya, kayak apa, kayak percaya diri gitu nah Bu, buat nggak terlalu cemas takut karena dilihatin orang banyak. Mungkin seperti itu sih Bu. Oke, kalau untuk Wia sendiri bagaimana? Kalau untuk saya mungkin, tapi saya ini sih Bu nggak yakin. Ya ini kan di sini kan kita harus yakin gitu loh, kita harus menentang apa yang tadinya Wia pikirkan tadi. Bahasanya apa yang tadi yang Wia bilang, kalau Wia tuh nggak berani gitu kan, tapi kan tadi Wia sudah bilang juga kalau awalnya aja Wia nggak dekat, nggak tahu dengan dua orang ini, tapi karena Wia berani, nah akhirnya bisa kan Wia dekat. Nah begitupun orang-orang yang lainnya gitu loh. Mungkin awalnya juga Wia berpikir kayak, ih mereka begini-begini, mereka liatin aku kayak gini-gini, tapi kan nggak apa ya, nggak semua orang tuh begitu gitu loh. Jadi di sini Wia harus berani, dan di sini ibu mau tanya apa yang membuat Wia tuh bisa sepenuhnya percaya dan menentang pikiran-pikiran negatif Wia tadi. Kalau menurut saya sih Bu, mungkin itu karena juga dua orang teman saya ini yang saya bilang tadi tuh, yang awalnya nggak kenal jadi bisa kenal. Jadi mungkin saya bisa apa namanya nih, melakukan hal yang sama kayak dua teman saya ini waktu dulu ke orang-orang di sekitar saya yang baru gitu Bu. Ya. Oke, sudah sampai situ. Oke, baik. Itu merupakan sebuah awalan yang baik ya untuk kalian berdua, dan di sini mari kita praktikkan beberapa lagi teknik relaksasi untuk membantu mengolah kecemasan yang kalian alami saat ini. Dan di sini kalian ingat bahwasanya segala kemampuan yang kalian miliki itu tuh mampu menangani permasalahan kalian ya, dan itu tuh semua berawal dari pikiran kalian. Dan yang tadi kita sudah melakukan untuk mengubah pikiran kalian dari yang negatif tadi menjadi pikiran yang realistis dan positif. Di sini kita akan melakukan teknik relaksasi yang dimana berguna untuk mengurangi tingkat kecemasan perasaan kalian ya Bu. Oke, itu baik, apakah kalian siap? Siap Bu. Jadi kita di sini akan mulai sesi relaksasi ya. Sebelumnya saya mau kalian posisikan duduk kalian senyaman mungkin ya. Baik, kita mulai di sini. Sebelum kita masuk, saya ingin kalian nanti memejamkan mata dan ikutin apa yang saya bilang ya Bu. Ya. Untuk posisi duduknya apakah kalian sudah nyaman? Ya Bu. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga kalian bisa memejamkan mata, rileks aja, abaikan suara-suara yang ada di sekitar kalian. Buat ruangan ini tuh senyaman mungkin dan setenang mungkin. Oke? Ya Bu. Oke.
Baik, kita langsung mulai saja. Hitungan 1, 2, 3, kalian bisa memejamkan mata. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Relax, tenang, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, buat ruangan ini senyaman mungkin, setenang mungkin, relax saja. Oke, jadi bayangkan kalau kalian berada di sebuah acara dan kegiatan yang mengharuskan kalian berdua berdiri di depan di panggung. Oke, kemudian kalian bayangkan lagi ketika kalian sudah berada di atas panggung, kalian dilihatin oleh banyak orang yang mengelilingi kalian dan ingin melihat penampilan apa yang kalian tampilkan. Oke. Kemudian bayangkan pada saat orang-orang yang melihat kalian, mereka sangat menikmati apa yang kalian tampilkan. Oke. Kemudian bayangkan setelah melihat penampilan kalian, mereka sangat enjoy, kemudian mereka memberikan sorakan dan pujian, dan itu membuat perasaan kalian menjadi lega dan tenang. Oke, baik. Sudah kalian bayangkan? Oke, baik, sekarang kembali relax dan enjoy. Tetap tenangkan pikiran kalian. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Baik, dalam hitungan 1-3 kalian bisa perlahan membuka mata. 1, 2, 3. Itu tadi teknik relaksasi, dan sekarang ibu ingin bertanya, dari skala 1-10, apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik relaksasi tersebut? Kalau saya ada di 5 sih, Bu. Oke, Wia ada di 5. Kalau Fitri? Kalau saya ada di 6 sih, Bu. Oke. Ya, baik. Mungkin karena kita ini baru melakukan sesi ini pertama kali dan ini pertemuan pertama kita ya, jadi memang nggak bisa langsung gitu loh, langsung relaksasi. Nah, kemudian juga ini kan masalah kecemasan, memang semua orang tuh bisa mengalaminya, dan ya lagi sama pribadi kita sendiri, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan kalaupun semisalnya sehabis ini kalian tuh masih mengalami kecemasan yang tadi, nah kalian bisa nih melakukan teknik relaksasi tadi. Kalian bayangkan bagaimana ketika kalian berada di atas panggung, kemudian bagaimana ketika orang-orang melihat, orang-orang banyak memperhatikan kalian. Nah, kemudian juga bayangkan kalau orang-orang banyak ini tuh sangat enjoy dengan penampilan kalian. Nah, kemudian kalian tuh mendapatkan pujian, mendapatkan sorakan. Nah, itu tuh dapat membangkitkan dan ya setidaknya tuh meminimalisir perasaan kecemasan kalian. Dan emang sih permasalahan kecemasan itu tuh nggak bisa dilakukan, diatasi langsung awal pertemuan pertama tuh nggak bisa. Jadi memiliki tahapan lah, tapi ya ini tuh sudah awal dan langkah pertama gitu ya. Jadi di sini ibu berharap Fitri dan Wia tuh bisa mengontrol perasaan Wia sama Fitri juga. Ya, tadi juga sudah kita mencoba untuk mengubah pola pikiran kita juga tadi kan, dan yang ibu dengar juga dari kalian berdua tuh kalian tuh sebenarnya bisa, tapi ya itu tadi karena perasaan pikiran kekhawatiran tadi yang membuat kalian tuh nggak
eh, kayak lebih ke arah kecemasan yang kalian dominankan seperti itu. Oke, jadi kalaupun nanti misalkan habis pertemuan kita ini kalian merasakan kecemasan lagi atau mengalami kegelisahan tentang mungkin Fitri ini mau berdiri di atas panggung, kemudian dia juga misalkan ada ujian praktek yang mengharuskan berdiri di depan, nah bisa nih melakukan teknik relaksasi ini kayak seperti itu. Nah kemudian tadi juga karena ya setelah masih ada yang ingin kalian tanyakan kah? Ini ada sih Bu. Karena tadi ini kan kita 45 menit ya kita sudah menetapkan, dan mungkin Ibu merasakan kalian sudah paham ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Kalau saya agak teratasi sih Bu. Yang pertama kan karena saya sudah tahu kalau saya ini kenapa, dan juga saya sudah tahu gimana nanti cara mengatasinya, walaupun mungkin itu nggak benar-benar akan menghilangkan itu, tapi akan Meminimalisir. Oke, kalau Fitri sendiri bagaimana, apa yang Fitri rasakan setelah kita melakukan kegiatan konseling ini? Kalau saya juga sama Bu, sedikit teratasi juga karena kan intinya saya juga tahu gitu nah Bu, oh ternyata saya itu mengalami kecemasan gitu nah Bu, atas apa yang saya alami akhir-akhir ini. Oh, saya itu ternyata memiliki kecemasan. Itu aja. Ya Bu, itu aja. Oke, baik. Nanti mungkin kalaupun misalkan sehabis ini kalian masih ingin melakukan pertemuan lagi dengan Ibu, kalau misalkan setelah pertemuan ini kalian masih punya masalah kegelisahan lagi, kalian bisa kontak aja Ibu ya. Dan ya itu Ibu akan berusaha ada jika kalian membutuhkan Ibu seperti itu. Dan ya setelah ini mungkin Ibu mau kasihkan kalian tugas mungkin ya. Kalau Fitri nanti nih dekat-dekat ini Fitri mau ikut lomba ya? Dia belum ikut. Jadi Ibu mau nih Fitri latihan bersungguh-sungguh, terus tuh Fitri harus membuktikan nanti kalau bisa Fitri tuh ikuti lomba ini gitu ya. Tapi itu Fitri harus betul-betul persiapkan, Fitri betul-betul latihan sungguh-sungguh ya. Kemudian juga Fitri bisa nih nampil lah dulu di depan teman-teman Fitri gitu kan, terus mereka nanti kasih penilaian ke Fitri gitu ya, kayak itu Ibu mau. Terus juga kalau untuk Lia, Ibu mau Lia nanti kedepannya bisa lebih terbuka ya, lebih mau menerima orang-orang di sekeliling Lia. Nah kemudian juga apalagi kalau ujian praktek kan Lia tadi bilang sebenarnya bisa, tapi itu tadi menurunkan karena tadinya kurang percaya diri. Dan Ibu mau Lia tuh berani untuk maju ke depan, berani untuk untuk bisa lebih terbuka, terus bisa menerima orang-orang, dan Lia tuh bisa menampilkan, jangan gugup, jangan takut ketika berada di depan banyak orang. Dan ya itu bisa Lia buktikan nanti kalau misalkan ada ujian praktik lagi, Lia harus mengupgrade nilai Lia yang tadinya nurun, harus lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi seperti itu. Oke, sejauh ini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau untuk Fitri? Saya juga nggak ada Bu. Oke, baik. Ya tadi ya Ibu bilang tuh setelah ini kalau misalkan kalian nanti mau ketemu Ibu di luar jam pelajaran, jam sekolah juga bisa, kalian kontak Ibu aja ya. Ibu usahakan pasti ada buat kalian ketika kalian membutuhkan Ibu. Oke, mungkin karena 45 menit kita ini sudah waktunya ya, jadi mungkin kita tutup saja kegiatan konseling kita. Dan Ibu sangat berterima kasih sekali karena kalian sudah mau menemui Ibu, sudah mempercayai Ibu, sudah mau terbuka dan menceritakan semua permasalahan kalian kepada Ibu. Dan Ibu mohon maaf jikalau kita melakukan konseling ini tuh masih belum efisien, masih ada kesalahan kata ya. Oke.
Baik, mungkin itu saja. Kalian bisa lanjut. Habis ini ada pelajaran lagi? Habis ini tuh ada Bu. Oh gitu, Iya. ada gurunya? Kayaknya nggak ada sih Bu. Oh iya, kayak kalau Wia? Kalau saya sudah nggak ada Bu, karena gurunya memang sudah bilang kalau nggak masuk. Oke. Oke lah, kalau begitu kalian bisa ya pergi dari sini. Habis ini mau ngapain? Mau ke kelas. Oh, oke lah. Oke, habis ini kalian bisa melanjutkan ya kegiatan kalian. Semangat. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu. Oh ya, oke. Iya, waalaikumsalam.